Salam bahagia. Haleluya. Tema penting kita kali ini adalah tentang buku kehidupan. Buku kehidupan adalah kebenaran yang menentang ajaran hyper grace. Ajaran yang mengedepankan sekali selamat tetap selamat, tapi di satu sisi mengabaikan perbuatan manusia. Kehidupan yang benar, kehidupan yang suci, pelayanan yang sungguh, serta mengabaikan peran manusia untuk mengerjakan keselamatan sebagai bentuk tanggung jawab manusia. Buku kehidupan akan kita lihat dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, nama tidak tercatat dalam buku kehidupan. Kita buka dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak menerima Yesus, menolak Yesus, mengabaikan Yesus, menghina Yesus. Orang-orang yang tidak bertobat. Merekalah yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Maka alamat mereka sudah jelas. Mereka ke neraka. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini merupakan daftar dosa dari manusia-manusia bumi yang tidak sadar bahwa keselamatan ditawarkan kepadanya. Tapi mereka tetap larut dalam dosa, dalam kekejian-kekejian bumi ini. Pada akhirnya, nasib mereka sangat menggenaskan. Neraka akan menerima mereka, memanggang mereka selama-lamanya dalam derita yang sangat hebat. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan, nomor 2, namanya tercatat dalam buku kehidupan, tapi dihapus. Ada ayat-ayat yang mendukung itu, dan kita pertama kali membukanya dalam Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tuhan berkata dia punya kitab. Nah, di kitab itu dia catat semua orang-orang yang mengasihi dia, menghormati dia, dan mempermuliakan namanya. Tapi Tuhan berikan pernyataan penting untuk kita pahami. Barang siapa yang berdosa kepadanya, maka Tuhan akan bertindak menghapus namanya dari kitabnya sendiri. Ini adalah sebuah kebenaran penting yang hadir di hati kita, yang diperdengarkan ke telinga kita bahwa Tuhan rindu sekali semua umat-umatnya jangan berpikir, jangan bertindak, jangan bertabiat, dan jangan melakukan dosa. Hiduplah dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, dan juga dalam terang firman Tuhan. Maka namamu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Saudara-saudara sekalian,
Kita tengok pembacaan berikutnya dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ada ketegasan di sini. Barang siapa menang, namanya tidak akan dihapus. Maka ayat ini juga memiliki pengertian. Barang siapa kalah, barang siapa undur, barang siapa meninggalkan Tuhan secara permanen, barang siapa menjadi murtad, namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Tragis bukan? Kata para penganut hyper grace, sekali selamat tetap selamat. Suatu pengabaian terhadap bunyi ayat ini, bahwa hanya bagi mereka yang menang, merekalah yang namanya tidak dihapus dari buku kehidupan. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan, sekarang kita tengok nomor 3. Namanya tercatat dalam buku kehidupan. Ini artinya orang-orang yang diselamatkan, memperoleh keselamatan permanen karena kesetiaan mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka yang benar dan tulus serta kudus di hadapan Tuhan. Ada hadiah, ada berkat besar, keselamatan abadi dalam kerajaan surga. Filipi pasal 4 ayat 3 mengungkapkan kepada kita tentang bagian penting ini. Bahkan, ku minta kepadamu juga Sunsugos, teman yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Teman-teman Paulus, sekerja dalam pelayanan Injil, yang berjuang sungguh-sungguh, suatu kemuliaan hebat, namanya tercatat, nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Berjuanglah, bertarunglah dalam pertarungan iman, hiduplah dalam kebenaran, maka namamu tercantum dalam kitab kehidupan dan tak akan dihapus, dan engkau menjadi pewaris kerajaan surga. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, kebenaran ini akan ditutup dengan sebuah ayat yang indah. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kejahatan dunia semakin hebat. Lesbian, gay, transgender, dan bisex, kejahatan seksual semakin dahsyat, koruptor. Dan di dalam gereja makin banyak orang yang undur dari Tuhan, ternina bobo dengan arus dunia ini. Kejahatan merasuki banyak gereja, termasuk pengkhianatan terhadap kebenaran firman Allah. Dari banyak mereka yang mengaku sebagai pekabar Injil, ahli-ahli teolog, pemaham-pemaham Alkitab, yang mereka kata handal dan luar biasa, tetapi ada penyimpangan di dalamnya. Buku kehidupan menghadirkan kita kebenaran bahwa yang pertama, namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan karena tidak menerima Yesus, menolak Yesus. Yang kedua, namanya tercatat dalam buku kehidupan, tapi namanya dihapus karena undur, karena tidak setia, karena murtad.
dan mereka kehilangan keselamatan. Tapi yang ketiga, di buku kehidupan itu nama mereka tercatat dan tetap ada di situ sampai harinya Tuhan datang, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mereka tidak undur, mereka tidak khianat, tidak terjebak dalam pengajaran-pengajaran setan-setan dan pengajaran sesat, tapi tetap utuh dan melakukan kebenaran secara konsisten. Siapa mereka? Engkaulah orangnya. Setialah sampai Tuhan datang, jaga hidup benar, lakukan kebenaran, kerjakan keselamatanmu. Upamu di surga. Yesus menantimu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam episode berita surga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.